misalnya isu yang paling kuat ini seakan-akan kalau ada orang pasien setelah melakukan rapid test dan swab itu positif corona, maka beberapa orang berpikir bahwa rumah sakit dan dokter akan mendapatkan insentif dari pemerintah. Video pengambil paksa jenazah yang terindikasi terpapar COVID-19 oleh warga Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Madura. Ini menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memberikan pemahaman kepada warga akan protokol penanganan jenazah COVID-19. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bupati Pamekasan, Badrut Tamam. Selamat siang, Pak Badrut. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak, ini kasus penjemputan paksa jenazah yang terindikasi terpapar COVID-19 ini sudah sampai mana, Pak, perkembangannya? Apakah kemudian dari pihak dari pemerintah pun sudah melakukan komunikasi kepada warga di sana? Sudah, kita tidak hanya melakukan komunikasi, kita juga melakukan tracing, kita melakukan edukasi, kita melakukan beberapa langkah untuk memberikan pemahaman baru tentang COVID-19. Karena di Kabupaten Pamekasan setidaknya ada 4 pemahaman masyarakat tentang COVID-19. Yang pertama, orang memiliki pemahaman bahwa COVID-19 ini karena konspirasi, sehingga dihubungkan dengan banyak sudut pandang yang kurang produktif. Baru kemudian yang kedua, konspirasi, bahwa ini adalah proyek, ini adalah mainan, ini adalah sesuatu yang tidak sungguh-sungguh. Baru kemudian yang ketiga, ini sudut pandangnya ekonomi. Yang ekonomi kita pakai social safety net dengan beberapa program-program kegiatan yang kita rancang untuk mendorong daya beli masyarakat. Baru kemudian yang keempat, sudut pandang kesehatan. Nah, sungguh beberapa hoak yang beredar di beberapa media sosial berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Alhamdulillah setelah kita edukasi, kita melakukan pendekatan persuasi untuk tidak melakukan hal itu kembali. Alhamdulillah sudah ada kesadaran baru di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pamekasan. Baik, apakah sudah ada komunikasi terkait dengan pengetatan penjagaan dari pihak kepolisian juga untuk bisa mengantisipasi adanya kejadian ini untuk ke depannya, Pak? Ya, sebenarnya antara seluruh Forkopimda, polisi, TNI, kejaksaan, pimpinan DPR, kita bekerja sama-sama untuk melakukan edukasi dengan promotif preventif. Sudah kita lakukan itu. Nah ini dari keluarga Almarhum ini sudah melarang betul, karena putra beliau itu juga Pak Nakes. Tapi masyarakat yang termakan oleh itu melakukan langkah-langkah yang tanpa koordinasi, sehingga terjadi hal yang seperti ini. Baik, Pak, kemudian dengan adanya hoax yang masih beredar, terutama di wilayah Pamekasan, terus kemudian juga padahal dari pihak pemerintah pun sudah dengan aktif melakukan seperti Pamekasan Call Care dan juga pemberian atau kampung tangguh. Nah, bagaimana kemudian langkah langsung dari Bapak kepada masyarakat yang ada di sana agar sama-sama mengerti bahwa informasi yang benar itu akan diberikan oleh pemerintah pusat kepada warga dan jangan mudah termakan adanya hoax melalui WhatsApp ataupun sosial media lain. Bagaimana Pak strateginya? Ya. Jadi misalnya isu yang paling kuat ini seakan-akan kalau ada orang pasien setelah melakukan rapid test dan swab itu positif corona, maka beberapa orang berpikir bahwa rumah sakit dan dokter akan mendapatkan insentif dari pemerintah. Ini masif sekali di masyarakat, sehingga ketika masyarakat mau kita tracking, itu sebagian tidak sedikit yang mengatakan ini hanya untuk membuat dokter dan rumah sakit menjadi kaya. Nah, hal seperti inilah yang kemudian kita bersama-sama dengan polisi, TNI mendorong kampung-kampung tangguh, membangun kesetiakawanan, mendorong relawan bekerja cepat lagi. Pada
akhirnya kita akan membentuk desa tangguh atau desa hebat, desa yang dengan kategori akan kita edukasinya masyarakatnya bagus, beberapa tempat pendidikan, tempat ibadah, mau masuk ke desa itu harus melalui desinfektan, terus kemudian di semua rumah harus pakai masker, distancing di semua tempat ibadah, ada dapur umum, di setiap masjid. Ini harus disampaikan bahaya COVID-19. Baik, terima kasih untuk waktu bersama kami Pak Dr. Tauman, Bupati Pamekasan, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih Bapak. Pemirsa